Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kozin, NIM 242020100014. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan menyampaikan tentang perbedaan antara otonomi daerah dan otonomi desa. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, konsep otonomi menjadi dasar penting dalam pengelolaan urusan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat desa. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah di bawah pusat, otonomi daerah dan otonomi desa memiliki pengertian ruang lingkup dan tujuan yang berbeda. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi ini diberikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota sebagai bentuk desentralisasi dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, otonomi desa adalah hak yang dimiliki oleh desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Otonomi desa menekankan pada pengakuan terhadap keberadaan desa sebagai entitas asli yang telah ada sebelum negara terbentuk. Dengan kearifan lokal yang khas, otonomi ini memberi keleluasaan kepada desa untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Yang kedua yaitu, apakah masih relevan bentuk pemerintahan desa bagi setting masyarakat Sidoarjo dengan karakter perkotaan? Menurut saya, bentuk pemerintahan desa masih relevan atau masih cocok untuk masyarakat Sidoarjo, meskipun Sidoarjo sekarang sudah banyak berubah dan semakin mirip dengan kota. Sidoarjo yang dulunya banyak desa dengan suasana perdesaan, kini banyak wilayahnya sudah menjadi kawasan perumahan, tempat usaha, bahkan kawasan industri. Masyarakatnya pun semakin beragam dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Walaupun begitu, pemerintahan desa tetap penting karena lebih dekat dengan warga dan lebih cepat dalam menangani masalah-masalah di lingkungan sekitar. Pemerintah desa biasanya lebih paham dengan kondisi warganya yang bisa lebih terbuka dan menerima aspirasi. Ini adalah kelebihan yang tidak dimiliki pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi, terutama di perkotaan. Namun agar tetap relevan, pemerintah desa di Kabupaten Sidoarjo juga harus berubah dan menyesuaikan diri. Aparat desa harus lebih profesional, pelayanan harus lebih cepat, dan cara kerja harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi bukan berarti bentuk desa harus dihapus atau diganti, tetapi perlu diperbarui supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang sudah seperti masyarakat kota. Dengan penyesuaian ini, pemerintah desa bisa tetap menjadi bagian penting dalam mengatur dan membantu masyarakat Sidoarjo yang semakin modern. Yang ketiga yaitu, apakah kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan apakah relevan bagi Sidoarjo? Menurut saya, kebijakan mengubah status desa menjadi kelurahan bisa relevan untuk wilayah-wilayah tertentu di Sidoarjo, terutama yang sudah sangat berkembang dan memiliki ciri seperti daerah perkotaan. Banyak desa di Sidoarjo sekarang tidak lagi seperti desa pada umumnya, sudah penuh dengan perumahan, jalan-jalan ramai, banyak usaha, dan penduduknya sangat beragam. Kondisi seperti ini membuat kebutuhan masyarakat menjadi lebih kompleks dan tidak bisa ditangani dengan cara-cara tradisional seperti di desa zaman dahulu. Namun tidak semua desa di Sidoarjo harus diubah menjadi kelurahan. Masih ada desa-desa yang masyarakatnya masih mempertahankan kebudayaan gotong royong seperti pertanian dan suasana khas pedesaan. Kalau desa-desa seperti ini dipaksa jadi kelurahan, dikhawatirkan nilai-nilai lokalnya bisa hilang dan masyarakat malah bingung dengan peraturan perubahan sistem. Di sisi lain juga, kalau desa dirubah menjadi kelurahan secara aturan, tidak lagi mendapatkan dana desa sehingga pembangunan di tempat tersebut kurang maksimal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.